Ada keperluan apa ya? Saya datang ke sini mau nagih hutang. Setelah pemakaman suami kamu selesai, kamu harus segera cari uang. Tenang aja, Fit. Aku ada solusi yang pas buat kamu untuk jalan keluar bayar utang renta dari kamu. Saya nggak mau kerja di tempat kayak gini. Saya ke Hongkong itu mau jadi pembantu rumah tangga. Ini ada apa sih? Udah tahu anak-anak kecil ini repotin, nggak di sini malah kita dibebanin. Lagian mereka ini keponakan aku. Ibunya lagi jadi TKW di luar negeri. Kalau bukan kita, siapa lagi yang jaga mereka? Kamu mau coba-coba kabur ya? Awas ya kalian kau kabur. Kalian akan mati. Nah, berarti kalau kalian udah sehat, kalian harus cari uang lagi. Kamu tidak bisa lari dari saya, Fitri. Ikutin saya. Kita bersenang-senang. Aku tidak boleh mati. Aku tidak boleh mati demi mereka. Seorang TKW asal Indramayu. Jadi korban penyiksaan majikannya. Tenaga kerja dianiaya oleh majikannya. Fitri, kamu jangan khawatir. Insya Allah Mas baik-baik saja. Jaga Tino dan Nuni. Kamu yang sabar menghadapi mereka ya. Iya, semoga operasi Mas lancar ya. Amin, amin ya robbal alamin. Mas pasrahkan semuanya kepada Allah. Karena memang nasib Mas di tangan Allah. Bismillah Mas, yang kuat. Kami akan menunggu di sini dan berdoa. Semoga operasi Mas lancar semuanya ya. Amin. Kita serahkan aja semuanya sama Allah. Mas Yanto. Mbak. Gimana Mbak? Kabar suami saya Mbak? Maaf Bu ya, biar dokter saja nanti menjelaskan. Permisi. Mbak, tapi Mbak. Mbak, udah Mbak. Kita turutin aja kata dia. Kita tunggu keterangan dari dokter. Mbak duduk aja dulu Mbak. Tapi Fatir, Mbak tuh tambah khawatir. Fatir gimana kabar Mas Yanto? Kita berdoa aja sama Allah. Semoga tidak terjadi apa-apa sama Mas Yanto. Mas Yanto. Sabar. Dokter, tunggu dokter. Gimana dok kabar suami saya dok? Maaf Bu, kami berusaha semaksimal mungkin, tetapi Allah berkehendak lain. Jadi maksudnya suami saya? Kita sanggup bicara, mulut terkunci tanpa suara. Sayang, lebih baik kamu doain ayah kamu ya, supaya ayah kamu itu bisa bahagia di sisinya Allah. Ya sayang. Ayah bangun ya. Katanya kalau orang meninggal itu nggak bisa bangun lagi ya. Walaupun ayah kamu nggak bisa bangun lagi, tapi Om yakin kok, ayah kamu itu bisa lihat kita semua di sini. Makanya kita nggak boleh sedih ya sayangnya, karena kalau kita sedih, ayah kamu juga pasti ikutan sedih. Kasihan ya Fitri, masih muda sudah ditinggal suaminya meninggal, malah anaknya kecil-kecil pula. Gimana tuh nanti masa depan kedua anaknya nanti ya? Ya mau nggak mau dia harus kerja lah Bu. Kalau dia nggak kerja dia mau bersandar sama siapa? Masa sama Fatir adik iparnya? Lihat tuh si Rati, belum apa-apa aja, udah mukanya udah judes banget. Apalagi kalau si Fitri bersandar sama si Pika.
tahu nggak? Hah? Ini tuh lagi melayat, lagi berduka. Ibu-ibu malah ngegosip. Dasar mulut julik semua nggak punya perasaan. Mana nih yang punya rumah? Mana? Iya, Bu. Saya yang punya rumah ini. Ada keperluan apa ya? Saya datang ke sini mau nagih hutang. Kalau besok-besok, nanti keburu kabur. Hutangnya nggak dibayar deh. Astagfirullahaladzim, Ibu. Siapa yang punya utang ke Ibu? Maaf ya Bu, kalau Ibu punya keperluan lain selain melayat di sini, lebih baik besok-besok aja ya. Karena kami sekarang sedang berduka. Saya nggak peduli. Pokoknya bayar hutang-hutang saya. Iya, tapi Bu, saya nggak pernah punya utang sama Ibu. Loh, kan Mbak Fitri emang yang minjem uang sama Ibu Endang. Ini yang utang sama saya. Waktu itu kan Mbak Fitri yang mau pinjam uang sama Mas Fatir ya kan? Kan Mas Fatir nggak pas nggak punya uang, jadinya ya saya pinjam uangnya Ibu Endang dan saya bilang yang pinjam uang rumahnya di sini. Iya, saya waktu itu pernah memang pinjam ke Fatir untuk biaya berobat almarhum. Berarti bener kan saya nagihnya ke sini? Iya Bu, Ibu benar. Maafin saya ya, Rati, Fatir. Gara-gara saya, Rati jadi pinjam ke Bu Endang. Saya nggak butuh permintaan maaf kamu. Saya datang ke sini mau nagih utang. Mana utangnya? Iya Bu, saya tahu. Tapi saya minta tempo ya Bu ya. Kan sekarang kami lagi berduka. Jenazahnya aja belum dimakamkan Bu. Saya nggak peduli. Yang penting kamu bayar utang-utang saya. Kan ada uang duka. Kamu bayar aja pakai uang duka kamu. Masya Allah Ibu ini punya perasaan gak sih? Tega-teganya Ibu datang ke sini untuk menagih hutang di saat kita sedang berduka. Terus Ibu menyuruh kakak ipar saya mengambil uang kematian suaminya. Ibu ini punya perasaan gak? Kamu yang punya utang malah kamu yang galak. Lebih baik sekarang Ibu semua pergi dari sini. Pergi sekarang! Apaan lu marah kakak ipar saya? Bangun sini, keluar! 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 Mas, kamu bawa anak-anak dulu pulang ya. Iya, Tino, ini. Mbak Fitri, setelah pemakaman suami kamu selesai, kamu harus segera cari uang. Karena apa? Karena kita harus bayar utang-utang kamu loh sama Bu Endang. Iya Rati, saya juga tahu. Tapi saya bingung. Gimana caranya cari uang sebanyak itu? Mbak Fitri, aku turut berbelasungkawa ya atas meninggalnya suami kamu. Makasih Mona. Bawa ke depan. Sini David. Aku dengar kata adik ipar kamu itu kamu terlilit utang ya? Iya Mona, aku terlilit utang banyak banget sama rentenir. Tenang aja Fit, aku ada solusi yang pas buat kamu untuk jalan keluar bayar utang rentenir kamu. Solusi apa Mona? Tempat aku kerja di Hong Kong tuh bagus banget dan bosnya itu baik banget. Nanti bakalan utang kamu itu dilunasin dan kerjanya belakangan. Masa ya sih ada solusi segampang itu? Alah, kamu gimana sih dikasih solusi yang bagus malah minta yang susah? Aduh, gimana ya? Tapi kalau denger Rati marah-marah terus karena utang ke Bu Endang, kayaknya aku harus ikutin saran Mona. Gimana? Mau nggak? Tapi anak-anak kan masih terlalu kecil. Terus yang ngerawat mereka siapa dong selama aku di Hong Kong? Mbak Fitri, udahlah kamu okein aja tawarannya Mona. Kan lumayan buat bayar-bayar hutang kamu. Iya, tapi yang ngerawat anak-anak siapa, Rati? Kamu tenang aja, kan ada aku sama Mas Fatir. Biar aku yang ngerawat mereka ya. Aku ragu deh. Emangnya Rati bisa ngerawat kakak sama adik? Dia aja kayaknya nggak suka sama anak-anak aku. Beda banget sama Fatir. Fatir tuh sayang banget sama anak-anak. Udahlah, okein aja ya. Jangan kamu tolak sayang.
Tunggu. Ini tempat apa sih? Kok kamu bawa aku ke sini? Katanya kamu janji bawa aku untuk jadi pembantu, bukan kayak gini. Udah diem, entar kamu aku kenal sampai bos. Di sini itu banyak orang Hongkong yang bisa bahasa Indonesia. Jadi kamu tuh ngomongnya biasa aja. Oh, itu bosnya. Bos. Hai. Kenalin nih, anak baru. Oh, halo. Kenalin. Agus. Dia itu nanti bos kamu. Iya, yang punya rumah. Apa kabar? Baik. Fitri, aku pergi dulu ya. Mana, jangan tinggalin aku dong. Udah, bentar aja kok, nggak lama. Ya, mana? Dah. Halo semuanya. Sudah nunggu ya? Kenalin nih. Cewek baru, Fitri namanya. Dah, sini. Fitri. Loh, kok belum apa-apa udah kabur? Tenang bos, tenang. Saya akan panggil dia masuk. Fit. Ayo. Udah ya, tenang aja, ikut aja sini. Jangan bicara macam-macam di tempat Iya, dia. Bang, sabar. Iya, tenang, Bang, tenang. Kamu juga orang baru, kaku wajar lah. Tenangnya dulu. Ayo bos, sorry bos. Saya nggak mau kerja di tempat kayak gini. Saya ke Hongkong itu mau jadi pembantu rumah tangga. Fitri, jadi pembantu rumah tangga itu gajinya kecil. Mending kamu di sini ringan, uangnya banyak. Saya nggak mau, nggak apa-apa deh gaji kecil juga. Fitri, tolong kamu nurut deh, ya. Pekerjaan ini nggak seperti yang kamu kira, ya. Beneran, saya nggak bohong deh. Wah, itu ada roti, Kak. Aku lapar, Kak. Aku mau. Tunggu ya. Ayo cepetan, Kak. Edo lagi tidur. Ayo. Ini roti aku. Tunggu. Kak, please, Kak. Aku pengen roti itu. Aku lapar, Kak. Edo, Nunik dibagiin roti dong. Dikit aja. Ma, Tuni sama Nuni mau ambil roti aku nih. Kenapa sih? Kenapa? Hah? Kenapa? Ada apa? Aku mau roti itu, Tante. Duh, Tino, bilangin sama adik kamu ya. Jangan cengeng. Berisik tau nggak? Diam. Nik, jangan nangis lagi ya. Iya, Kak. Aku lapar, Kak. Aku pengen roti itu. Kalian denger ya. Kalau udah malam itu tidur. Bukan geratak-geratak dapur. Maaf, Tante. Abisnya Tino cari makanan nggak ada. Terus yang ada rotinya itu. Tino ngambil rotinya. Tapi jangan makanannya Edo dong kamu ambil. Tino nggak tahu kalau itu punya Edo. Tadi siang kalian kan udah makan. Masa malam mau makan lagi? Kecuali kalau ibu kalian ngirimin duit. Baru kalian boleh makan malam.